Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, majelis ilmu yang hadir pada malam hari ini, tiada usai-usainya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kepada kita. Innal hamdalillah wa syukurillah wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi kita berucap syukur alhamdulillah atas rahman rahimnya Allah, kita masih diberikannya ruh bisa hadir di majelis ilmu ini yang akan membawa berkah kepada kita. Semoga apa yang kita inginkan pada malam hari ini punya hajat terkabul. Amin. Dan tak lupa pula kita berucap selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Andai kata tidak ada junjungan kita, mungkin kita di zaman ini entah gimana jadi. Tapi karena masih ada bimbingannya, sunnah-sunnahnya, mari kita tetap istiqomah menjalankannya. Dan tak lupa pula kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk membersihkan waktu di majelis ilmu pengajian kita pada malam hari ini, seperti biasa saya pemandu pembawa acara yang pertama, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang bapak Muhammadiyah. Dan yang ketiga pengajian yang telah hadir Bapak Ustadz kita bersama kita malam hari ini. Dan yang keempat pengumuman dari pimpinan ranting. Dan kelima ada Pak Bobo pamatang pertama amal ibadah, semoga bisa kita nikmati nanti. Dan untuk mempersingkat waktu sebelum acara dimulai, marilah kita berserah diri kepada Allah seraya berucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita agenda kedua. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammadiyah. Kepada Bapak kami persilakan. So, tinggal siman turun namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya والذي خلقكم
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, yang telah memberikan perumpamaan kepada kita. Tidak ada lagi keraguan baginya. Kalau kita ragu dan disuruh kita oleh Allah buatlah suatu ayat, mampukah kita seperti itu? Janganlah kita mencari pasti tadi. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati
Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sadabuan beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Pimpinan Ranting Aisyah Sadabuan beserta jajarannya, yang saya hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, serta yang kami sayangi Angkatan Muda Muhammadiyah, yang semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih mengumpulkan kita malam ini di sini. Yang di akhirat nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berteman, al-akhillau, orang-orang yang bersaudara, yang berteman di akhirat nanti, baik dia dua orang yang bersahabat atau orang-orang yang membuat komunitas atau organisasi. Ketika mereka bersaudara bukan karena Allah, maka di akhirat nanti mereka akan menjadi ba'duhum li ba'din adu. Mereka akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka apabila kita duduk malam ini di sini karena kita merasa berteman, bersahabat dalam satu organisasi ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah nanti yang akan terus bersama sampai di akhir. Dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang berteman bukan karena Allah, maka ketika salah satu di antara mereka yang suka berbuat fasik, suka berbuat maksiat, salah satu di antara mereka meninggal, maka di alam barzakh orang yang sudah meninggal yang fasik ini akan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma la tahdi fulan. Ya Allah, jangan engkau berikan hidayah kepada si fulan kawanku itu yang suka bermaksiat kepada denganku. Matikan dia ya Allah dalam kondisi tidak mendapat hidayah darimu, agar dia merasakan apa yang aku rasakan. Ini orang-orang yang berteman karena bukan karena Allah. Maka dengan mudahnya kita berteman zaman sekarang ini, ya, dari online kita bisa berteman dengan banyak orang. Kalau niat kita berteman itu bukan karena Allah, niat kita berorganisasi, membuat komunitas bukan karena Allah, maka nanti kita di akhirat akan bermusuh-musuhan, ya. Illal muttaqin, kecuali mereka berteman dalam satu komunitas, dalam satu organisasi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, dikumpulkannya kita di sini, tidak ada niat kita yang lain kecuali karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, yang beliaulah yang membawa syariat kepada kita, yang mana syariat itu tidak memberatkan kita sama sekali. Kalau ada orang yang merasa berat dengan datangnya agama Islam ini, dia salah. Bukankah dia melihat orang-orang terdahulu yang tidak ada datang kepada mereka petunjuk, tidak datang kepada mereka peringatan, mereka bingung. Siapa yang harus kusembah? Sampai-sampai dalam sebuah surat di negeri yang sangat makmur, negeri Sabah yang ada di Yaman. Negeri ini sangat subur, sangat makmur. Negeri ini diapit dengan dua kebun yang sangat menghasilkan buah yang sangat banyak. Sampai-sampai katakan ulama, kalau orang lewat dari kebun itu membawa keranjang bersamanya, maka kalau dia keluar dari kebun itu, maka keranjangnya sudah penuh dengan buah tanpa dia perlu capek memetiknya. Maka mereka, orang-orang yang ini, saking banyaknya nikmat Allah itu kepada mereka, sampai-sampai bingung mereka. Sampai-sampai mereka menjadi orang yang fasik. Saking amannya mereka kalau perjalanan keluar,
tidak ada yang mengganggu, tidak ada perampok, tidak ada penyamun. Karena semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tapi setelah Allah berikan nikmat luar biasa seperti itu, malah mereka berpikir bagaimana caranya kalau kita keluar itu tidak ada makanan bagi kita. Kami ingin merasakannya. Dan akhirnya mereka pun menyembah matahari. Didatangkan kepada mereka belasan nabi yang memperingatkan mereka, jangan kalian menyembah selain Allah. Tapi mereka tidak memperdulikannya. Maka dengan satu banjir yang besar dari sebuah bendungan yang ada di negeri itu, Allah dulu lantahkan semua, habis semua. Sekarang masih ada, sekarang puing-puingnya kita bisa lihat. Kalau tidak bisa kita pergi ke Yaman sana, buka di YouTube ada nampak. Akan nampak di situ singgah sana Ratu Balkis, puing-puingnya. Bingung mereka. Tapi Rasulullah membawa syariat Islam ini sebagai petunjuk kepada kita. Kita tidak perlu bingung, tidak perlu cari lagi. Tidak perlu seperti penemu-penemu yang mengatakan bahwasanya manusia itu dari kera. Karena dia bingung, dia tidak tahu. Kita telah dibawakan kepada kita petunjuk, maka kita tinggal ikuti, kita laksanakan, insya Allah akan bermanfaat sehingga kita nanti bisa masuk ke dalam surga Allah di kehidupan akhirat. Tidak bingung lagi, tinggal ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak akan dibukakan pintu surga nanti kelak kecuali ketika beliau telah mengetuknya. Banyak orang nanti yang berkumpul di depan pintu surga, mereka tidak bisa masuk. Maka ketika Rasulullah datang kemudian mengetuk, maka malaikat mengatakan, umirtu, saya diperintahkan Allah untuk membukakan pintu surga kepada Rasulullah SAW. Maka dibukakan, maka bermasuklah orang-orang bersama Rasulullah. Maka semoga kita yang ada di tempat ini ikut barisan Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak dari kita, banyak dari orang-orang di antara kita yang menganggap kalaulah seseorang itu diluaskan rezekinya oleh Allah, dimudahkan dia mencari rezeki. Ketika seseorang itu selalu dimudahkan urusannya, ketika seseorang itu disukseskan usahanya, diberikan kepadanya kesehatan terus menerus, diberikan kepadanya keturunan, anak yang sehat, yang cantik, yang soleh, yang ganteng, maka banyak orang menganggap bahwasanya ini semua adalah bukti cinta Allah kepada dirinya. Atau ketika dia memandang orang lain, dia menganggap Allah mencintai orang itu. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau inilah kita jadikan patokan bahwa Allah mencintai hambanya dengan semua nikmat yang Allah berikan ini, maka bagaimana kita memandang para nabi, para rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kalau kita lihat sejarahnya, mereka dipenuhi, kehidupan mereka dipenuhi dengan cobaan yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW dari kecil sudah menjadi yatim piatu. Kemudian beliau tinggal bersama kakeknya, kemudian bersama pamannya yang secara ekonomi bukan termasuk orang yang kaya, orang yang berkecukupan, yang akhirnya menjadikan Rasulullah harus mengembala kambing di umurnya yang masih belia. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW harus pergi berdagang, bukan santai-santai, penuh cobaan hidupnya. Apalagi setelah Rasulullah menjadi Rasul, setelah Allah perintahkan untuk berdakwah, mengajak kaumnya untuk mengatakan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya orang masih menghormati dia karena dia orang yang terpercaya,
mendapat gelar Al-Amin. Tapi setelah Rasulullah berdakwah, mereka mulai mencercanya, mencacinya, mengatakan Rasulullah ini pembohong, mengatakan Rasulullah adalah penyihir, sampai dilempari Rasulullah SAW dengan batu sampai berdarah, hina, diremehkan orang lain. Secara ekonomi tadi kita lihat bukan termasuk orang yang kaya, kemudian suka Rasulullah ini diremehkan oleh orang, diremehkan oleh kaumnya. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamsi fil aswaq." Kalau bahasa kita hanya bahasa lokonya, Nabi ada bayuan, dukun dia Nabi, timangan duit, mardalan duit di pasar. Ya. Kalau benar dia itu Nabi, kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat yang dia berdakwah dengan malaikat itu? Kenapa tidak diturunkan kepadanya kebun-kebun yang luas yang dia bisa makan dari hasilnya? Kenapa tidak seperti itu? Maka orang-orang zalim itu mengatakan, kalian hanya akan mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Diremehkan jemaah yang Allah Subhanahu. Maka kalau orang menganggap nikmat-nikmat yang tadi, dimudahkan rezekinya, mudah rezekinya, ya, sehat orangnya, fisiknya bagus, ya, segala urusannya mudah, mendapatkan keturunan yang baik dan soleha, maka ini adalah standar-standar budak-budak dunia yang mereka hanya membuat standar-standar ini sebagai bukti bahwasanya Allah mencintainya. Budak-budak dunia ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, maka mereka mengatakan Tuhanku memuliakanku. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi apabila didatangkan kepadanya cobaan, musibah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ini standar-standar budak dunia. Dia hanya mengatakan beriman kepada Allah. Kalau Allah berikan kepadanya rezeki, Allah mudahkan segala urusan. Tapi kalau diberikan kepadanya cobaan, dibatasi rezekinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak menyadarinya. Ya. Sudah jelas dalam ayat ini disebutkan bahwasanya harta anak-anak itu bukan tanda bahwasanya Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Maka disinilah pentingnya ilmu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang tidak berpikir seperti yang telah kita katakan tadi. Dengan ilmu ini orang-orang akan tahu bahwasanya bukan itu semua tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu dunya." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjaga hamba itu dari dunia, menjaga hamba itu dari dunia, dari fitnah-fitnah dunia. Malah tidak diberikan Allah kepadanya dunia. Bagi orang yang merasa hidupnya siswa saja mulut,
tidak naik-naik ekonominya. Kenapa masalah itu terus saja silih berganti datang, terus tak ada henti-hentinya? Kenapa beban yang selalu memberatkan kepala ini membuat tidur tidak nyenyak, ya, selalu datang menghampiri? Kenapa tidak diberikan dunia itu kepadaku? Ketika dia lihat orang besar rumahnya, mewah mobilnya, karitana nabalu terus, pulang balik umroh, haji, apa yang dia mau bisa dia dapatkan. Maka orang-orang yang berpikir seperti ini, ketahuilah, itu tanda cinta Allah kepadamu. Allah mencintaimu, oleh karena itu Allah tidak memberikan dunia kepadamu. Idza ahabballahu 'abdan hamahu dunya. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menjaga hambanya itu dari dunia. Kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahul ma. Seperti seseorang di antara kalian yang melindungi orang sakit itu dari air. Sebagaimana kita kalau menjaga orang yang sakit, banyak sekali larangannya. Tidak diberi makan ini, tidak diberi minum ini, kemudian tidak boleh terkena air bekas lukanya. Sebagaimana kita menjaga orang yang sakit itu, maka begitulah Allah menjaga kita dari dunia ini. Dan itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Malah tidak diberikan dunia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Tanda cinta Allah kepada hamba-Nya yang lain adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bala dan musibah kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'izamil jazai ma'izamil bala." Sesungguhnya bersama pahala yang besar itu ada bala yang besar. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah itu, barang siapa yang ridho dengan musibah, cobaan yang telah Allah turunkan kepadanya, maka baginya ridho Allah. Faman sakhita falahu sakh. Dan barang siapa yang tidak ridho, dan dia murka terhadap cobaan yang telah Allah berikan kepadanya, maka baginya murka Allah. Bala musibah itu bukti cinta Allah kepada kita. Jangan, maka dari sekarang kalau kita mendapatkan bala atau musibah yang menyakitkan hati kita, membuat kepala kita pusing tujuh keliling sehingga tidak nyaman kesana kemari, ketahuilah itu salah satu bukti cinta Allah kepada kita. Dan ketahuilah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bala itu, musibah itu tidak akan diturunkan Allah kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan musibah di luar kemampuan hambanya. Maka kalau ada orang yang mengatakan, aku tidak mampu mendapatkan cobaan ini, nah sanggup kau dengan musibah ini, tidak sanggup dengan cobaan ini, dia salah. Salah dia. Yang memberikan musibah itu Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, yang mengetahui semua yang kita tidak ketahui, yang gaib, yang nyata Allah tahu semuanya. Maka Allah tahu kadar keimanan kita, maka tidak akan Allah berikan di luar kadar kemampuan kita cobaan-cobaan. Maka kalau ada orang yang sampai stres dengan cobaan yang dihadapinya, stres sampai mungkin sebagian kita mengatakan ini adalah Allah ini. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang ketika dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba Nabi saya memang kurang tempatnya. Setelah berobat ke sana kemari sampai ke Medan, sampai berapa dokter spesialis didatangkan, dokter-dokter ini mengatakan kami tidak tahu diagnosanya, kami tidak tahu penyakit apa itu. Maka pulang ke sini pun dia mengatakan ini adalah Allah ini.
Kenapa aku yang mendapatkan musibah ini? Kenapa harus aku yang mendapatkan sakit ini? Bukankah banyak orang di luar sana yang suka bermaksiat? Aku orang yang taat. Kenapa aku yang diberikan musibah ini? Dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Dia tidak ridho. Dan dia tidak tahu hikmah-hikmah dari cobaan dan musibah yang dialami seseorang. Maka jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang menganggap bahwasanya musibahnya itu sangat berat dia rasa musibah yang dihadapinya, maka ketahuilah tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling berat cobaannya kecuali para nabi. Kalau kita mendapatkan musibah, belum ada apa-apanya dengan cobaan yang dihadapi para nabi. Ketika sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyadul bala?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat cobaannya? Maka Rasulullah mengatakan, al-anbiya, para nabi. Ya, Allah berikan cobaan yang berat itu kepada para nabi, utusan Allah yang taat kepada Allah, yang menyampaikan risalah Allah. Malah Allah beri cobaan yang berat. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang hampir mirip seperti orang-orang para nabi, ya? Orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, malah inilah yang akan mendapatkan cobaan yang berat. Bukan orang yang bermaksiat, bukan orang yang tidak mau sholat. Maka jangan anggap musibah yang kita hadapi itu berat. Itu belum ada apa-apanya, dan itu hanya sesuai dengan kemampuan kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba itu bisa ridho dengan musibah yang dihadapinya, maka kita perlu belajar. Kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu apa hikmah di balik musibah-musibah atau cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita berbicara hikmah ini, ya, kita di sini butuh yang namanya iman. Karena kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak percaya, dia tidak akan percaya apapun yang dikatakan kepadanya. 1000 hikmah dikatakan kepadanya, dijelaskan kepadanya, dia tidak akan percaya kalau tidak ada iman dalam hatinya. Maka kita perlu iman ketika belajar tentang hikmah, tentang sebuah cobaan yang dihadapi seorang muslim. Maka kita harus belajar sehingga kita menghadapi cobaan itu kita bisa tenang, bisa santai, tidak stres. Saya tadi sore alhamdulillah menjenguk Ibu Aisyah, salah satu kebetulan nantulang di rumah sakit Metamedika. Beliau mengatakan bahwasanya kalau diagnosa dokter itu dia sakit lambung, asam lambung. Tapi yang sakit itu adalah seluruh kepalanya, milas sudiulun, ya, milas sudiulun sampai di belakang tengkuk ini panas semuanya. Saya takut nanti pembuluh darah pecah nih. Gimana biar tulang? Tapi ketika beliau bertanya, biar dari ruang mobil, apa yang harus saya lakukan? Ada teman-teman menyarankan saya pergi ruqyah. Karena dokter katanya cuma asam lambung, tapi duluan. Maka saya mengatakan, nantulang, tidak ada ruqyah yang lebih baik kecuali ruqyah mandiri. Tidak ada takal yang lebih tinggi daripada ruqyah mandiri, ruqyah sendiri. Bagaimana caranya? Dokter songon. Tapi ulang pun tiap ini sebelum modem. Maka tidak perlu nantulang ruqyah. Ini hanya masalah medis. Ini adalah masalah medis. Cari obatnya, berusaha kepada Allah, berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian minta kepada Allah sembuhan. Maka setelah itu nantulang yang mengatakan, ya mungkin sakit ini rapuh, nah dihajar nih Allah. Wah.
tina bahan dodo sampo tebere bola masak dan tulang dari. Dan setelah tahu seperti ini saya malah menerima. Kalau mau Allah hajar saya di sini, hajarlah. Saya sabar. Mau bagaimana Allah datangkan penyakit itu, sakitnya utama. Karena apa? Nanti daripada nanti di akhirat natanawi. Ini orang yang tahu hikmah. Ya santai, sehingga tidak mendatangkan stres, tidak mendatangkan pikiran yang mendatangkan pikiran-pikiran yang lain. Yang pikiran-pikiran menailan mana nambah penyakit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu hikmah di balik bala atau musibah yang dihadapi, yang menghadang kita, ya, yang mendatangi kita. Di antara hikmahnya, para ulama mengatakan musibah itu akan mengantarkan kepada pengabdian kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Kita bisa tahu pengabdian seseorang itu, apakah dia benar mengabdi kepada Allah atau ada niatnya yang lain. Kalau kita saya rasa kita dengarkan ini cerita tentang seorang sahabat Nabi yang ketika berjuang itu, sahabat-sahabat lain mengatakan, dia sangat semangat sekali berperang, dia sangat semangat sekali berjihad. Tapi kata Rasulullah, huwa min ahlin nar, dia itu termasuk penduduk neraka. Maka heran sahabat-sahabat yang lain, kenapa bisa? Ini dia bersama Rasulullah, bersama sahabat-sahabat Rasulullah berperang di jalan Allah. Kenapa bisa orang ini masuk neraka? Rasulullah yang mengatakan. Maka salah seorang sahabat mengikutinya. Ternyata dia melihat orang ini ketika dia tertancap kepadanya senjata itu, ya, kemudian dia tidak tahan sakitnya. Nah, sobat dia dengan musibah itu. Sobat dia dengan musibah sakitnya. Tusukan pedang itu, tusukan tombak itu, maka dia bunuh dirinya. Maka orang yang melihat ini menghadap ke Rasulullah. Asyhadu annaka rasul. Kenapa? Engkau tadi mengatakan ya Rasulullah, sahabat tadi termasuk ahli neraka, maka memang aku lihat dia bunuh dirinya. Gak sabar dia dengan sakit yang didatangkan kepadanya, cobaan atau musibah. Maka dengan musibah akan tahu seseorang itu dia benar-benar mengabdi kepada Allah atau hanya dia memiliki niat-niat yang lain. Maka di antara hikmah dari bala atau musibah itu, ya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk persiapan Allah kepada seorang hamba agar hamba itu nanti diberikan kejayaan, baik itu kejayaan di dunia. Kalau dia tidak mendapat kejayaan di dunia, dia akan dapat kejayaan di akhirat. Rasulullah itu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala yang sangat penyabar orangnya. Itu bukan ditimpa dengan satu musibah kemudian Rasulullah menjadi orang penyabar, tidak. Ditimpakan kepadanya ujian puluhan tahun, ratusan musibah. Dengan semua musibah-musibah ini, ujian-ujian ini menjadikan Rasulullah orang yang sangat penyabar. Maka kalau kita lihat orang-orang, kalau dari segi dunia, orang-orang yang mungkin mereka menang perlombaan, yang semalam kita baru memperingati kemerdekaan Indonesia, ada perlombaan. Maka orang-orang yang menang itu, mereka tidak bisa menang otomatis menang dengan cara santai-santai, nggak bisa. Mereka pasti sudah mendapati latihan yang kuat, cobaan yang berat, sehingga mereka dengan itu mereka bisa mendapatkan kemenangan, mereka bisa mendapatkan kesuksesan. Maka Allah memang persiapkan cobaan itu kepada kita agar dengan cobaan itu menghantarkan kita kepada kejayaan, kegembiraan, kebahagiaan yang hakiki, baik itu di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, dan ini adalah hikmah
Bala yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah." Ya. Bala itu hikmah ketiga dan jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Bala itu adalah sarana penghapusan dosa, pengguguran dosa. Dan ini saya yakin kita semua sudah tahu. Ketika seseorang itu mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, dan cobaan yang berat, maka itu adalah sarana menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri. Rasulullah mengatakan cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yang itu berkaitan dengan dirinya, anaknya ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa sama sekali. Maka dengan musibah itu, penyakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW ketika menjenguk sahabiah yang bernama Ummu Sa'ib, maka Rasulullah mengatakan, "Malaki ya Ummu Sa'ib tuzafzifin?" Mengapa? Ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib? Badanmu bergetar. Maka Ummu Sa'ib mengatakan, "Al-humma la barakallahu fiha." Ini karena demamnya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, "La tasubul humma fa innaha tudhibul khotoya bani Adam kama yudhibul kir khobathal hadid." Janganlah engkau mencela demam. Jangan cela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan atau dosa manusia, sebagaimana kir atau alat yang dipakai pandai besi untuk menghilangkan karat pada besi. Maka cobaan atau ujian atau penyakit itu adalah bukti bahwasanya Allah mencintai kita. Bagaimana Allah tidak cinta dengan kita? Diberikan kepada kita cobaan, musibah, penyakit, kemudian digugurkan dosa-dosa kita. Yang mana kita ketahui jamaah yang mati Allah, orang yang masuk neraka itu karena apa? Karena ingin dicuci dosa-dosanya. Tapi dengan Allah datangkan musibah, bala, maka dosa-dosanya itu berguguran. Tapi dengan syarat dia harus terima takdir Allah itu kepadanya. Jangan dia mencak-mencak, jangan dia marah-marah, sampai ada tadi yang mengatakan seperti itu, kita katakan itu, dia sampai murka kepada Allah. Dia katakan, "Di mana Allah?" Sampai ada orang yang tidak mau sholat. Ya Allah, ya Allah. Saya ingat kejadian ini waktu saya dulu di pesantren. Ketika kami mengabdi jadi ustadz, karena di Gontor itu, ya, ketika kita tamat kita harus mengabdi di situ selama setahun. Maka saya jumpai di situ senior saya, kemudian kebetulan senior saya ini orang pramuka, dia suka pramuka. Maka ketika kami berjumpa di kamarnya, dia katakan jelas kepada saya, "Di sini, di kamar ini, di kamar pramuka ini, saya tidak sholat selama 3 tahun. Karena apa? Saya berontak kepada Allah. Nah, sangat dia orang tua, bisa ngapir dunia lagi tua." Sampai menjadikan orang seperti itu. Alhamdulillah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Kalau apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hamba, maka dia akan menyegerakan hukuman di dunia. Ya, maka kalau kita mendapatkan hukuman di dunia ini, bersyukur. Karena itu Allah ingin kebaikan kepada kita. Wa idza aradallahu bi'abdi syarr, tapi kalau Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah menahan darinya hukuman karena dosanya, sehingga kelak di akhirat dia akan menyempurnakan hukuman untuknya. Lebih baik seorang hamba itu dihukum di dunia daripada nanti dihukum di akhirat. Enggak tahan kita itu. Kalau dihukum kita di dunia ini mendapatkan siksaan, cobaan, ketika kita meninggal habis terasubih. Tapi kalau di akhirat nanti, di akhirat itu tidak ada lagi kematian.
Ya, dia katakan dalam hadis, kematian itu didatangkan berupa seekor kambing yang berwarna kelabu, kemudian diletakkan di antara penghuni surga, penghuni neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, apa kalian mengetahui ini? Mereka semua mengatakan, ya kami ketahui itu adalah kematian. Kemudian disembelih kematian itu, maka tidak ada lagi kematian bagi kalian. Kalian akan kekal. Orang yang mendapatkan nikmat akan kekal, yang akan mendapatkan azab akan kekal. Maka bersyukur ketika Allah segerakan hukuman itu di dunia. Yang keempat, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bala itu atau cobaan itu akan mengangkat derajat seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syauka fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajat." Ya, tidaklah seorang muslim yang tertusuk duri hingga apa-apa yang lebih berat darinya kecuali dicatat baginya derajat. Diangkat derajatnya. Ini duri. Mungkin kalau kita contoh sekarang ini, mungkin ibu-ibu sedang menggoreng di dapur, kemudian kena cipratan minyak, atau sedang memotong bawang, mungkin terkena tangannya, kena irisan pisau, atau mungkin kita sedang berkendara terserempet, gak usah marah-marah. Saya gak tahu ya kenapa ya. Sering sekali saya itu tiba-tiba gak tahu apa, tiba-tiba tidak sengaja menyerempet orang, atau pernah saya diserempet. Ketika saya diserempet, dia yang marah-marah. Ketika saya diserempet, aku saja udah mulai gusar. Gak usah marah-marah, kenapa harus marah-marah? Minta maaf saja kalau kita yang bersalah, minta maaf udah selesai. Kalau ada yang harus kita ganti rugi, kita rugi. Itu apa gunanya marah-marah? Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ini hadis mungkin juga sering kita dengarkan, tentang seorang perempuan yang hitam. Ya, mungkin kalau kita mendengar hitam ini, hitam kulitnya tidak menarik. Mungkin bagi orang-orang lain tidak menarik. Tapi dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini usra. Ya Rasulullah, saya terkena penyakit ayan. Sebagian ulama menafsirkan dia terkena gangguan jin. Tapi ketika bangkit penyakit itu, ya Rasulullah, ini atatasyaf, terbuka auratku katanya. Maka dia memohon kepada Rasulullah, berdoakan kepada Allah agar disembuhkan penyakit itu. Maka Rasulullah memilihkan dua hal. Kalau kau mau, aku bisa berdoa kepada Allah sehingga disembuhkan penyakitmu, atau kau sabar, maka bagimu surga. Maka dia memilih surga. Lihat di sini. Ketika dia didapati terkena sebuah penyakit, ya. Ketika Rasulullah mengatakan, kalau kau sabar, langsung dikatakan kepadanya, bagimu surga. Bukankah ini bentuk pengangkatan derajat terhadap musibah yang dihadapi seseorang? Maka kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bala itu memberikan kesempatan kepada orang yang terkena untuk berpikir bahwa banyak kekurangan dirinya dan banyaknya dia melakukan kesalahan. Dengan cobaan atau bala itu, kita akan mau berpikir, mau termenung, mengintrospeksi diri kita, apa yang sudah kulakukan sebelumnya. Mungkin orang-orang yang muda-muda ini, mungkin kalau yang sudah tua mungkin sudah cepat bangun subuh gitu ya. Kalau yang sudah tua. Tapi kalau yang muda-muda, ini memang sesuai dengan kadar keimanannya. Ada orang yang menganggap kalau dia tidak bisa bangun subuh, itu sudah sebuah musibah baginya. Maka dia akan berpikir, apa yang kulakukan kemarin. Kemudian dia bertobat dengan itu, dengan musibah yang dia rasakan itu. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Bukankah Allah mencintai orang yang suka bertaubat? Semakin dekat kita dengan Allah dengan musibah-musibah yang kita hadapi. Maka selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah bala itu adalah bala itu akan mengeluarkan rasa ujub dari diri seseorang. Ujub ini apa? Bangga diri. Seseorang yang mempunyai kelebihan ketika hidup di dunia,
apapun kelebihannya, kelebihan harta, pista lia, atau dia orangnya soleh, ya, kelebihan-kelebihan fisik, kelebihan anak, kalau dia terus mendapatkan semua yang apa dia inginkan, maka akan datang ujub dalam diri. Sebagaimana kita ketahui, ujub itu adalah salah satu dari 3 hal yang menghancurkan seorang hamba, menghancurkan amal seorang hamba. Maka dengan amal, dengan cobaan itu, maka dia akan merasa, dia akan berpikir, oh, aku ini hamba yang lemah. Gak boleh aku bangga terhadap diriku. Aku ini bukan siapa-siapa, aku hanya seorang hamba di hadapan Tuhan. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bala itu akan menampakkan jati diri manusia yang sebenarnya. Ya. Bala itu dikatakan para ulama, ketika seseorang, ketika dia punya harta yang banyak, maka orang-orang akan berebut menjadi sahabat-sahabatnya. Tapi ketika sudah ditimpakan kepadanya musibah, dihilangkan darinya harta, maka akan nampak mana yang betul-betul tulus ingin berteman, ingin bersahabat dengannya. Dengan bala itu akan nampak jati diri seseorang. Kemudian yang terakhir, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bala itu akan mengingatkan kepada kita bahwasanya kesenangan-kesenangan yang kita dapati di dunia ini, kemudahan-kemudahan yang kita dapati di dunia ini, semua itu sifatnya hanya sementara. Ya. Allah memberikan cobaan ketika seseorang kaya, Allah berikan kepadanya musibah, ditipu orang misalnya, atau dia misalnya masuk panak untuk bagas sendiri, mampus sudah, atau misalnya rekeningnya dibobol orang, banyak hal musibah, sehingga dia sadar bahwasanya kesenangan di dunia ini hanya sementara, dan kesenangan atau kebahagiaan yang hakiki itu adalah nanti ketika kita telah berhasil masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, dari kajian yang sedikit ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua yang hadir di sini. Mungkin kita semua punya musibah masing-masing, yang kalau kita mungkin minta cerita satu-satu, mungkin punya semua pengalaman musibah atau cobaan-cobaan yang berat dalam hidupnya. Dan tidak ada manusia yang bisa bebas dari musibah atau cobaan. Maka dengan hikmah-hikmah ini, dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita sampaikan ini, maka mari kita hadapi semua itu. Hadapi musibah-musibah yang menghadapi kita itu, cobaan-cobaan itu dengan sifat lapang dada, dengan ridho kepada putusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mendapati seorang hamba dari musibah-musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira tidak ada lagi yang dipertanyakan, langsung kita tutup ya. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Begitu menyentuh hati bagi kita yang berhadir malam hari ini. Tanpa sadari ilmunya sangat bermanfaat. Semoga kejadian ke depan kita kembali meningkat kata Ustaz. Semoga menjadi mengangkat derajat kita apabila ada bala yang akan menghampiri kita masing-masing. Berhubung karena Bapak Ketua hadir kepada Bapak, kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandun ako sa Marolo. Karena ada kalau natin nakatuay. Jadi terpaksa dong katuay. Jadi semua nipe. Alhamdulillah mah. Karena penghargaannya untuk katuay kan ini. Tapi buat negatif na positif na kaya kami pag-iwan sa ngunit indah na pumasok di akal ujian cobaan na ilang Tuhan tanda ni sayang ni Allah dapat lu ikaw masuk na di akal ujian na tanda ni sayang niya ako talaga ikaw tapi kamu iman na bicara pinangkuhan na kenyataan na jadi perlu keimanan ini disiram, dipupuk, menyiram nak mengaji. Tidak bodoh ilmu nak indah pun tidak masuk kali. Kalau nomor sido kali, pada marsido kaya pak, pada di jalan Allah ibarat sebuah biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 biji. Logika orang menjadi. Ada orang yang beli bentuk 1 juta. Diimpak pun 100 ribu. Ini Allah bertambah kenyataannya 900 ribu dah mak. Masuk dia kali. Anggur logika. Tapi kita dituntut untuk beriman kepada yang goy. Kamu nanya-tanya orang kali doon. Kadang SD isa din nalariin. Kaya gimana nabi sa dengan kenyataan. Yan magunan natin beriman kepada yang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma. Jadi ustaz mo saya jadi ustaz jadi kini pengantar nih pembawa acara di awal acara pengumuman dari pimpinan. Jadi pengumuman ngaku kita umumkan terhubung di tanggal 12 Agustus malam minggu na Sabtu di ranting tahun diadakan Muspin. Jadi hasil di Muspin ini ditetapkan bahwa kita musran di ranting tahun sekaligus Muhammadiyah dan Aisyah ima di tanggal 15 Oktober 2020. Jadi ya ada waktu yang enggak, jadi tidak sebenarnya maksud agak aja udah orang menandingi dunia B. Ada pun bilang orang si Sambolon di luar nikah. Untuk paling orang ini sudah kan tamsilan tadi mau baca itu pun halali kan. Nah halali ini hobo dan orang kaya pada hobo. Maksudnya gugoda. So godang pinigi koyok aja dito. Artinya merah penmusrat dan naging roho. So lebih bergairah. Sekali itu sa noli kan? Nangura 2 kali sa noli kan? Sekali itu sa noli. Jadi air pirali sekali dito musrat na 2 kali. Jarang-jarang na masarap noon. Pero kurang labangan. Punukan kita na sumangan para naman. Punukan kita naman na masuk PDB 20 Jadi na musrang sakali do insyaallah may tetapon tanggal musrang di ranting tahun tanggal 15 Oktober 2020. Jadi tak pikir-pikir kon kaya masa menarik. Lalu musra itu pun tentu makboyong gajah
Au manok na yung sinaw. Artinya sa kulang ni manok siya. Wala tawa, nga ada bigang kali manok doon sa saganya. Araw po, maribu dumayo eh. Gaya na kurang paningurang na ito. Kalo araw po maribu manok, baru sa isulo, kiluan ni daging ni gaya kan? Bikin ko, kinamasan na eh. Ako sa damano kasi na. Jadi, ang bagaranting ni Rapo, 100 talak po yung tanso. Iraming daw. Jadi, ang 100 talak po sa 100 kilo, sa kilo bili, mamuli kan? Jadi, iba yung sulit sila sumudi asulibih bergairah. Na isang pa yun, cuma nagtitanggal na ini. Asoy na ingot, tanggal 15 Oktober 2022. Gimana? Perlu kami sampai Twitter bersama. Mungkin diantara ikan aku domang foto hasil di musbimran tanggal 12 Nasalku. Ima hasilnya. Kita mengadakan musran di tanggal 15 Oktober. Selain ini harapannya jadi mereka memilih pimpinan dari pimpinan. Artinya napili pimpinan na lebih energi, na lebih bekerja, na lebih mampu bekerja. Ulang betok sonawan na doktor na po sa masugari, aso lebih berkembang. Itu tujuan na. Jadi musuh-musuhan ang tao dari penasihat ulang jadi ketua di personima ni Rabu di musranon ma kita buktiyon kenyataan na biar hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik durang tahun demi kemajuan ranting Muhammadiyah sadabuan. Ni Rabu sulang bijak dia damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku buron ako kani. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memberi bimbingan dan informasi untuk tanggal 15 Oktober. Bimbingan yang tadi penekanan Ketua harus percaya waktu naboibi. Nah, masuk akal dan nak percaya bahasa ini tak boleh betul kan? Dan audio informasi mah, arahnya tu informasi nanti, informasi mah. Jumlah himpak kita alhamdulillah berjumlah 270.000 rupiah. Dan terima kasih kami ucapkan yang telah berpartisipasi, semoga menjadi amal jariah. Dan selanjutnya acara demi acara, rangkaian demi rangkaian telah selesai kita laksanakan. Ada informasi katanya sedikit ada apa namanya itu? Rasuki. Harap kita para sukion mah. Dan sebelum itu acara ditutup, marilah kembali kita berserah diri kepada Allah seraya berucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas untuk
Langsung aja nih start na bola marah be. Lanjut keju. Hangat kok. Memang itu tadi. Madung Malaysia. Nah, Rabi siap mintok tinggal ikut kamu ya. Sehat. Oh, nah, 3 bulan. Oh, loh. Así merupko. Oregar. Así merupko. Tinggal kumay maknya son memori maksudito tagi bar ase.